Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kali ini kami akan melakukan presentasi mengenai laporan survei. Sebelumnya, nama saya adalah Jessica Sabatatsari dengan akhir NIM 130. Saya merupakan moderator pada presentasi kali ini. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama, Novianti Indah Prasiwi dengan akhir NIM 131 dan Tessa Nomi dengan akhir NIM 136. Presentasi akan dimulai dari saya. Bab 1 yaitu gambaran umum perusahaan. Sejarah singkat perusahaan atau instansi Prilo Bayu. Bisnis ini berawal dari keisengan pemilik karena suka mencari barang-barang sekon di luar negeri, hingga timbullah ide karena peluang bisnis yang menguntungkan. Kemudian ada struktur organisasi perusahaannya. Prilo Bayu tidak memiliki struktur organisasi. Pemilih merangkap semua pekerjaan yang ada mulai dari mendata, mengkonfirmasi, dan keuangan. Ruang lingkup usaha perusahaan. Bisnis ini menggunakan metode online sehingga memiliki ruang lingkup yang cukup luas, baik di Batam maupun di luar Batam. Target pemasarannya adalah para pengikut Instagram dan semakin berkembang karena para pengikut Instagram tersebut berbagi dengan kerabatnya sehingga menyebar luas. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka. Pengertian dasar dari sistem adalah suatu prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan kegiatan atau fungsi dari suatu lembaga pendidikan yang dihasilkan suatu proses tertentu. Kemudian, adapun pengertian sistem yang dikemukakan oleh para ahli, yang pertama menurut Mulyadi, sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan setiap kegiatan pokok perusahaan. Kemudian definisi flowchart yaitu flowchart adalah bagan yang menggambarkan aliran dokumen dalam suatu sistem informasi. Adapun bagan alir data atau data flow diagram adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengolah data dalam suatu sistem. Kemudian menurut Azhar Susanto dalam bukunya, sistem adalah kumpulan atau grup dari sumber sistem atau bagian atau komponen apapun, baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga, menurut Bognar, sistem adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Kemudian menurut Krismiaji, sistem akuntansi adalah suatu sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Selanjutnya yaitu, menurut Hall, sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama. Adapun definisi flowchart menurut Hall, system flowchart is the graphical representation of the physical relationship among key elements of a system. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Novianti Indah Prasiwi. Terima kasih kepada Jessica atas waktu dan tempatnya yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Jessica. Selanjutnya ada menurut Romney dan Steinbart, sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya ada menurut Mardi, yaitu sistem akuntansi secara umum adalah mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi dalam organisasi, membantu organisasi mengadopsi dan mempertahankan posisi strategis, memproses data lapan menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam uraian mengenai definisi sistem di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan sesuatu atau unsur yang memiliki bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain, dan memiliki tujuan akhir yang sama. Bagian alir atau flowchart adalah bagan
yang menunjukkan alir di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bawaan alir ini digunakan untuk sebagai alat bantu komunikasi dan dokumentasi. Adapun diagram alir data atau biasa disebut dengan DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir. Selanjutnya ada deskripsi prosedur. Dalam toko ini di Pre-Love Bayu ini terdapat dua unsur, yaitu pembeli dan pemilik. Pembeli yaitu orang yang membeli suatu produk dari sebuah toko. Pembeli dapat membeli barang secara online dengan memesan dan mengkonfirmasi pada saat siaran langsung Instagram, atau pembelian juga bisa di toko pada saat toko tersebut buka. Yang kedua yaitu pemilik. Pemilik mengirimkan pesanan kepada pembeli untuk melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah ditotalkan dengan ongkos kirim tersebut. Setelah pembeli melakukan pembayaran, barang dikemas dan siap untuk diantarkan oleh kurir. Selanjutnya ada dokumen dan catatan akuntansi yang terkait dengan prosedur. Yang pertama yaitu ada rekapitulasi jurnal, yang merupakan ringkasan ikhtisar pada akhir laporan atau akhir hitungan dibuat setiap pemesanan dikarenakan penjualan melalui siaran langsung hanya dilakukan 1 minggu sekali. Selanjutnya yaitu analisis sistem pengendalian internal perusahaan. Yang pertama, deskripsi sistem pengendalian internal. Komponen pengendalian internal dalam tingkat perusahaan diwujudkan dan diaplikasikan dalam komponen aktivitas pengendalian. Dalam aktivitas penjualan, pada beberapa perusahaan kecil dan menengah yang diteliti masih terdapat perangkapan tugas dan tanggung jawab antara pihak-pihak terkait otorisasi, penyimpanan, dan pencatat. Lanjut. Pengendalian atas sistem informasi bervariasi antara perusahaan yang satu dengan yang lain, tergantung kompleksitas dan banyaknya transaksi dalam perusahaan tersebut. Untuk perusahaan yang menggunakan sistem informasi komputer pengendalian dibagi menjadi dua, yaitu General Control dan Application Control. General Control merupakan pengendalian menyeluruh atas sistem informasi aktivitas komputer yang meliputi pengendalian organisasi dan manajemen, pengendalian terhadap pengamanan dan pemeliharaan sistem aplikasi, pengendalian terhadap sistem operasi, pengendalian terhadap perangkat lunak, dan pengendalian terhadap entry data dan program. Yang kedua yaitu application control, merupakan pengendalian atas aplikasi yang digunakan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa semua transaksi telah diotorisasi dan dicatat, serta diolah seluruhnya dengan cermat dan tepat waktu. Pengendalian aplikasi mencakup pengendalian atas masukan, pengendalian atas pengolahan dan data file komputer, dan pengendalian keluaran atas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Jessica. Terima kasih pada Novi. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Tessa Nomi. Terima kasih kepada Jessica sebagai moderator atas waktu dan tempatnya. Selanjutnya ada perusahaan umumnya telah melakukan pengendalian fisik atas catatan dan dokumen penting perusahaan dengan memadai. Dokumen dan catatan disimpan dan diarsip secara lengkap sesuai dengan kriteria yang ditetapkan perusahaan untuk memudahkan pencarian dan menjamin kelengkapannya. Hanya terdapat satu perusahaan saja yang pengarsipan dokumen dan catatannya tidak rapi dan lengkap. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya, sedangkan transaksi perusahaan mempunyai intensitas yang meningkat pesat. Kelemahan terhadap pengendalian fisik atas catatan dapat berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan pelaporan jika perusahaan hanya mengandalkan dokumen fisik dalam sistem informasi yang tidak terkomputerisasi. Lanjut. Selanjutnya, ada analisis sistem pengendalian internal. Perusahaan berskala kecil dan menengah mempunyai keunggulan untuk dapat membangun lingkungan pengendalian yang kuat.
Dari beberapa perusahaan kecil dan menengah yang diteliti, perusahaan secara intuitif telah mempunyai tujuan perusahaan dan membagikan serta mendistribusikan tugas dan wewenang kepada karyawan agar dapat menjalankan operasinya. Perusahaan diharapkan menerapkan kebijakan sumber daya manusia yang baik sehingga mendorong terbangunnya pengendalian intern yang efektif. Selanjutnya, adapun dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perusahaan kecil dan menengah lebih sederhana dan dalam jumlah yang relatif sedikit. Mengenai kelengkapan dan keakrabannya untuk mendukung pengendalian intern yang memadai cukup beragam. Pada beberapa perusahaan, dokumen tersebut cukup lengkap untuk setiap aktivitas. Misalnya, adanya nota penjualan, surat pengiriman barang, dan surat jalan. Telah dibuat lengkap dan informatif dengan data-data yang diperlukan seperti tanggal transaksi dan otorisasi. Selanjutnya, ada bab 5 yaitu deskripsi prosedur. Bagian-bagian terkait dengan prosedur, menurut Mulyadi, ini menyatakan bahwa fungsi yang terkait dengan penjualan tunai yaitu yang pertama ada fungsi penjualan, ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk pembayaran barang ke fungsi kas. Yang kedua ada fungsi kas, ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Yang ketiga ada fungsi pengiriman, ini bertanggung jawab untuk mengepak barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar kepada pembeli. Yang keempat ada fungsi akuntansi yang bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas serta pembuat laporan penjualan saat transaksi penjualan telah dilaksanakan. Selanjutnya, dokumen yang digunakan Mulyadi menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan tunai sebagai berikut. Yang pertama ada faktur penjualan tunai. Ini untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan. Yang kedua ada pita register kas. Ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register kas. Yang ketiga ada bukti sektor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Yang keempat ada rekapitulasi harga pokok penjualan. Ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Ini berdasarkan wawancara serta seluruh materi yang ada. Revolt Bayu menggunakan sistem manajemen yang sangat sederhana dan tidak ada pekerja lain yang direkrut untuk membantu. Ada baiknya pemilik toko merekrut pekerja lain agar dapat mempermudah pekerjaan dan dapat merekap keseluruhan data secara lengkap, jelas, dan tanpa keliru. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, Tessa, terima kasih atas presentasinya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi kami dapat berguna bagi pihak-pihak lainnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih.